Pria ini setiap mati akan jadi semakin kuat. Semakin mati semakin kuat. Ia mulai mati. Dunia ke depan akan diserang makhluk asing. Kehidupan manusia mulai terancam. Namanya Cage, ditugaskan jadi reporter tentara. Tapi ia takut mati. Ia dikirim untuk ikut perang. Tapi ia tidak ada pengalaman. Di tujuan, belum 5 menit sudah mati. Umpan yang bagus. Beberapa detik kemudian, ia hidup lagi. Kembali ke kamp pelatihan. Tapi rasa sakit masih terasa. Ia bingung. Kejadian yang ia hadapi sama persis. Ketua mengira ia tentara kaburan. Ia dengan bingung. Di dalam pesawat, ia pakai baju besi dan jantungnya berdebar. Tentara lainnya menertawakannya. Pesawat tiba-tiba meledak. Ulah makhluk asing. Mereka terjun. Perang kedua. Ia masih tidak ada kemajuan. Ia ketakutan sampai tidak bisa dengar suara lain. Kita berhasil. Hati-hati. Pria ini langsung tertindih. Kejadian ini juga sama. Dunia ini seperti rumah jagal. Ia bergegas mengumpat. Melihat seorang tentara wanita. Namanya Rita. Bisa berkelahi. Ia dewa perang negara. Wanita itu terbunuh di hadapannya. Kali ini, Cage ingin menyelamatkannya. Ia membuat lubang untuk menyelamatkannya. Tapi lihat Cage terluka parah. Rita mencuri baterainya. Dan membunuhnya. Ia kembali lagi. Akhirnya sadar ini semua nyata. Bukan mimpi. Ia menjelaskan kejadian ini ke semua orang. Untuk menyelamatkan mereka. Tapi ia malah ditangkap. Mulutnya ditutup. Dan dikirim untuk perang. Kali ini, demi menyelamatkan pria yang tertindih pesawat. Keempat kalinya ia ditabrak. Kelima, keenam. Ia menghindari kematian lagi dan lagi. Akhirnya ia menyelamatkan Rita. Rita menyuruhnya bila sadar lagi cari dia. Saat bertemu, ia tidak kenal Cage. Saat Cage bicara, mereka bertemu di pantai besok. Rita terkejut. Ia berkata jangan membocorkan kemampuannya ke siapapun. Kalau tidak akan dipenjara di rumah sakit jiwa dan jadi eksperimen. Ia mengerti masalah yang dihadapi Cage. Karena ia pernah punya kemampuan itu. Tapi sekarang hilang. Ia bawa Cage ke ilmuwan. Ada 3 jenis makhluk asing. Salah satunya jenis ini. Prajurit biasa, banyak. Ini adalah tentakel induk. Jumlah sedikit. Bisa mengontrol waktu. Kalau terbunuh, induk akan memutar waktu. Buat hidup kembali. Ini alasan Cage hidup lagi. Di tubuhnya terdapat darah tentakel biru. Mampu untuk hidup lagi. Apa fungsinya? Kamu harus mati. Setiap hari mati. Dan mengulang kembali. Untuk tahu keberadaan induk dari otak itu. Dan membunuhnya. Dari situ, Cage dilatih. Setiap ia terluka, Rita akan bunuh dia. Ia bisa hidup kembali. Punya kemampuan ini di dunia nyata. Tapi yang tidak terpikirkan. Setiap kali harus mati. Cage terus dilatih. Bila terluka akan dibunuh. Ini melelahkan. Setiap hari mati dan hidup lagi. Bertemu dengan ketua lagi. Dan ikut pelatihan menjadi tentara. Ia akhirnya tahu letak otak induk. Makhluk asing bersembunyi di saluran. Mereka akan berperang di sana. Membunuhnya. Keduanya membuat rencana. Tapi di perang ini sulit dilewati. Rita terbunuh lagi. Cage merasa sedih. Setiap hari berlatih. Rasanya mulai timbul. Ia tidak ingin Rita mati. Ia kabur. Naik motor ke bar. Tapi terdengar suara peringatan. Ia tahu tidak bisa kabur. Saat ia tidak bisa kabur. Hanya bisa hadapi kesulitan. Ia melampiaskan amarah di tempat pelatihan. Terus berlatih keras. Ia berhasil jadi dewa perang. Mati berpuluh kali. Mereka berhasil lari keluar area perang. Mobil tidak ada bensin. Pakaian besi juga tidak ada baterai. Datang ke satu rumah istirahat. Fisiknya merasa lelah. Buat hati Rita tidak baik. Ia mengeluarkan pistol. Tapi Cage menghentikannya. Ia menghargai waktu ini. Ia sangat tahu tempat ini. Bahkan menaruh beberapa kopi untuk Rita. Yang teraneh, Cage terus menghentikan Rita agar tidak naik helikopter. Tapi ini salah satu cara untuk mereka pergi. Rita tahu, Cage tidak mengerti apa-apa. Tapi Cage bilang satu kalimat. Di sini banyak makhluk asing. Cukup Rita nyalakan mesin. Ia akan mati di sini. Demi menolongnya, ia sudah mencoba berkali-kali. Tapi tetap, aku tidak bisa tolong. Kamu akan mati. Mau saya gimana, juga tidak akan berarti apa-apa. Saya harap tidak bertemu kamu, tapi tidak bisa. Rita masih nyalakan mesin. Baling-baling mulai putar. Sebuah makhluk asing keluar. Ingin menghancurkan helikopter.
Saat ia bunuh makhluk itu, helikopter juga hancur. Rita mati, hidup lagi, bertemu dengannya lagi. Maaf, mengganggumu. Ia pergi. Bagi Rita waktu berlalu hanya sehari. Tapi bagi Cage, ia sudah melewati banyak hari. Agar tidak sakit hati, ia tidak mau melakukan apa-apa. Tidak menolong pria itu. Bunuh diri sendiri. Naik pesawat ke bendungan. Ia dikepung. Monster biru itu tidak membunuhnya. Hanya melukai tubuhnya. Ia akhirnya mengerti. Ini adalah jebakan. Untuk mengurangi kemampuannya, ia terus bertahan. Saat sadar, ia beritahu Rita dan ilmuwan. Ilmuwan pernah menemukan reaksi tentakel biru dan darah. Mendeteksi posisi otak induk. Rencana mereka pergi ke Gedung Putih. Ambil senjata. Jika ada orang bilang manusia akan punah besok, kamu pasti menganggap itu gila. Jenderal tidak percaya. Cage tidak sabar beritahu ke dia. Bagaimanapun, kamu ada seorang militer. Baru saja keluar, mereka dikepung. Dan lagi, Rita memasukkan perangkat ke paha Cage. Untuk reaksi cairan makhluk asing dan darah. Melihat gambaran, otak utama ada di Paris. Mereka ditangkap oleh tentara. Cage dibawa ke rumah sakit. Saat Rita ingin bunuh dia, tapi tidak bisa, karena ia dapat transfusi darah. Ia seperti Rita kehilangan kemampuan. Untungnya mereka tahu letak otak induk. Hanya punya kesempatan terakhir. Pergi ke Paris. Ia butuh pesawat dan tentara. Cage mencari tentara. Ia tahu mereka tidak takut mati. Ingin mengakhiri perang. Harus berkelompok. Malam itu mereka ke Paris. Karena membunuh tentakel biru akan diatur ulang. Mereka harus bisa menghadapinya. Hanya bisa mengorbankan diri untuk tim. Tidak ada yang tahu ini ke arah kematian. Mereka takut, tapi sudah siap. Untuk mati. Demi negaranya. Saat di udara, pesawat diledakkan oleh makhluk asing. 3 orang tewas saat terjun. Tak banyak amunisi yang tersisa. Ada ribuan makhluk asing di depan. Tapi ini kesempatan terakhir. Mereka paksa pesawat terbang. Tentara yang terluka tidak ikut. Berkoran untuk melindungi Cage dan Rita. Datang, kalian semua brengsek. Mengisi ulang peluru. Terakhir, mereka mengeluarkan bom. Rita dan Cage tidak berhenti menembak. Waktu sudah tiba. Akhirnya berhasil ke tujuan. Keduanya terluka. Tapi mereka menemukan lokasi otak induk. Di dalam air. Tapi di belakang masih ada makhluk asing mengejar. Kakinya terluka. Rita memutuskan untuk pencar. Akan mencari perhatian tentakel biru. Cage siapkan peluru untuk bunuh otak induk. Terima kasih, sudah bawa saya ke sini. Ia mencium Cage. Untuk perpisahan. Dari kejauhan terdengar ledakan. Ia tahu Rita sudah menyelesaikan tugasnya. Ia masuk ke dalam air dan berenang. Tentakel biru juga masuk. Cage sudah menemukan otak induk. Ia melepas peluru ke dalam otak induk. Ledakan dimulai. Cage sadar lagi dan ia di dalam pesawat. Di saat itu ia belum jadi tentara. Di dalam berita, makhluk asing telah dimusnahkan. Kehidupan manusia aman. Ternyata, Cage kembali ada darah tentakel biru. Mengatur ulang kembali. Waktu kembali ke 24 jam lalu. Saat makhluk asing tidak bisa mengatur dirinya. Terluka dan mati. Kemampuan riset sudah menghilang. Semua tentara masih hidup. Terus berlatih untuk perang selanjutnya. Cage dan Rita masih bisa bertemu. Kenapa? Ada masalah apa? Rita tidak mengenalnya. Tapi ia tertawa. Kedepannya masih ada banyak waktu.